Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksianku menangkan gugatan di PT UN dan di Kasasi Mahkamah Agung. Tergugatnya adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian atas nama I. Ketut Jayada SE. Keluar ke Bapak? Baik, nah kuasa ini banyak Pak, saya sebutkan ya. Pujiono, Titi Kartikasari, Dian Ardani, Agus Pramono, Muhammad Yusuf Ghazali, Arbor Reseda, Suyadi, Zulfan Arif Mustafa, Michael Aryo, Edna Sari, Hari Kamajaya sudah hadir, Dewi Nur Astuti, dan Kita Aryasta Fitriana, dan Romi Hamzah. Dari sekian kuasa hukum ada hubungan keluarga Bapak? Tidak ada. Baik, calon ahli tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, maka sebelum dimintakan keterangan yang sebagai ahli, bersedia disumpah ya Bapak? Bersedia. Bapak berdiri dulu. Ikuti nafas sumpah yang akan saya pandu. Saya hanya memandu apa yang bersumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya bersumpah menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai dengan pengalaman dan keahlian sebaik-baiknya. Silahkan duduk. Baik, jadi hari ini adalah keterangan ahli. Jadi tidak seperti yang lalu sebagai fakta. Jadi Pak Joko ini adalah sebagai ahli, jadi pertanyaannya memang terkait dengan keahlian beliau, dengan pengalaman beliau, ya, tidak fakta. Walaupun pastinya akan ditanyakan terkait dengan objek sengketa dalam hal ini faktanya ya, tetapi yang ditanyakan adalah ilmu dan pengalamannya, pendapat hukumnya, ya. Ini untuk penggugat dan ini sama halnya dengan tergugat. Karena ini ahli dari penggugat, maka akan kami berikan kesempatan pertama kali kepada penggugat untuk menanyakan kepada ahli terkait dengan ilmu dan pengalamannya. Silakan langsung kepada ahli. Ya. Oke, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, anggota dan ketua. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Joko yang sudah hadir di persidangan yang mulia dan terhormat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin meminta kepada Pak Joko untuk memperkenalkan diri, apa keahlian dari Bapak. Langsung saja Pak, kan sudah dapat. Oh, oke. Ya, jadi biar tidak buang waktu, langsung aja pertanyaannya. Ya, saya ingin bertanya sebelumnya apa yang dimaksud dengan ahli hidrologi itu Pak? Bisa diperjelaskan kepada kami semua. Ahli hidrologi itu mengenai filosofi tentang keilmuan hujan, turun hujan yang jatuh ke bumi, terus proses selanjutnya. Jadi kalau sedang turun hujan itu ada 3 parameter Pak terjadi di bumi itu. Ada aliran limpasan disebut runoff, ada aliran rembesan disebut infiltrasi, yang ketiga evaporasi. Jadi yang bisa dikelola oleh manusia itu yang runoff dan yang infiltrasi tadi menyerap ke bumi. Jadi ilmu tentang siklus hidrologi itu ilmu hidrologi itu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya mic-nya agak kurang itu ya? Iya, agak kurang jelas. Ada yang bagus lagi nggak Pak Bowo? Ambil di kongsikan yang dengarnya juga. Oke.
dilanjut ya, Pak Joko. Apakah saudara ahli sedikit banyaknya mengetahui peristiwa banjir di Serang pada 1 Maret 2022? Recording in progress. Betul, saya mengetahui hanya dari berita ya, dari berita internet, berita media, berita televisi. Itu yang saya dengar beritanya. Oh, oke, tapi saudara ahli mengetahui ya dari media? Ya, mengetahui. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah saudara ahli mengerti apa itu fungsi dari bendungan? Gitu. Karena sejauh ini data yang kami temukan ada 292 bendungan di Indonesia. Nah, secara general berdasarkan pengetahuan saudara ahli, apa itu fungsi dari bendungan gitu, Pak Joko? Oke, jadi bendungan itu ada terdiri beberapa fungsi. Jadi khusus untuk bendungan Sindangelah ini ada 4 fungsi atau 4 manfaat. Pertama itu penyediaan air baku Kabupaten Kota Serang. Ini fungsi pertamanya. Yang kedua, supervisi untuk sepengetahuan dan pengalaman Suplesi. saja. ya suplesi untuk daerah irigasi. Suplesi, Suplesi. jadi memberi suplesi, memberikan Suplesi. suplesi, Supply. supply. Yang ketiga pengendalian banjir. Yang keempat ini pembangkit listrik, pembangkit tenaga listrik. Itu fungsinya khusus bendungan Sindangelah. Untuk bendungan Sindangelah. Iya, khusus. Oke. Itu, ya. Baik, terima kasih saudara ahli. Bisa saudara ahli jelaskan, tadi kan ada 4 kurang lebih ya, Ya. fungsi dari bendungan Sindangelah secara khusus. Itu sesuai dengan perencanaan, desain perencanaan, data teknis. Oke, saya ingin menanyakan khusus soal fungsi pengendalian. Nah, menurut pengetahuan saudara ahli, bagaimana fungsi pengendalian dalam konteks bendungan Sindangelah tersebut? Gitu? Dalam kasus 1 Maret ya. Ya. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan salah satu fungsinya pengendalian banjir. Akhirnya pada tanggal 1 Maret kok terjadi banjir. Ini salah dalam sistem operasional. Ini bisa terjawab juga melalui webinar kepala balai setelah ada banjir. Ternyata akan ada perubahan sistem pengendalian yang banjir, yaitu memberikan ruang penyimpanan untuk menampung debit banjir yang terjadi tanggal 1 Maret itu sebesar 3 juta. Nah, itu sudah membuktikan, dari sana itu membuktikan bahwa secara sistem struktur bendungan Sindangelah itu sudah untuk mengendalikan banjir itu sudah bisa, karena pada webinar kebetulan saya juga disuruh memberi tahapan tanggapan Bu ya. Itu kepala balai menyatakan untuk kedepannya akan merubah sistemnya dengan menurunkan ketinggian muka air di bendungan sedalam 3 meter. Nah, berarti kan itu sebetulnya bisa pada saat tanggal 1 itu bisa dikendalikan, tapi nyatanya tidak dilakukan. Itu sudah membuktikan bahwa memang terjadi kesalahan. Itu. Oke, terima kasih saudara ahli. Tadi saudara ahli kurang lebih menyatakan bahwa ada kesalahan sistem operasional. Oke. Kemudian saya ingin tanyakan, jadi sedikit pengantar ya majelis. Jadi dalam jawaban tergugat itu kan ada data yang kurang lebih intinya ada yang data yang menyatakan tingkat muka air, tingkat elevasi air, kemudian tingkat buka tutup dari sistem hollow jet valve itu, gitu. Nah, di dalam data-data tersebut kurang lebih bisa dibaca gitu di jawaban tergugat itu tingkat muka elevasi air
dengan pelimpas, dengan spillway itu kurang lebih berada di titik yang sama. Gitu. Nah, menurut pengetahuan saudara ahli, dalam konteks bendungan sebagai fungsi pengendalian, gitu, bagaimana seharusnya elevasi air itu dikelola di dalam bendungan, tindak heula secara khusus. Jadi pengelola itu harus memahami arti pengendaliannya itu bagaimana. Jadi kalau dalam musim hujan itu harusnya tinggi muka air itu di bawah spillway tadi. Tadi kan saya sudah informasikan waktu webinar kan dijelaskan itu harusnya diturunkan untuk menyimpan atau menyimpan debit yang akan datang. Nah ini posisi tanggal 1 atau sebelumnya itu posisi muka air normal itu setinggi spillway atau elevasi pelimpah. Nah ini yang terjadi kekeliruannya di sana. Ini ada buktinya, bukti pengukuran, bukti grafik. Pada saat itu penuh, jadi kondisi bendungan penuh. Yang harusnya kalau sistem mengendalikannya itu diturunkan untuk menampung hujan yang selama 6 jam tadi, yang sudah dihitung 3 juta. Ternyata mampu. Nah waktu itu tidak dilakukan. Kemungkinan bukti yang lainnya pada tanggal 1 Oktober ya tahun 2021 itu ada himbauan dari Bapak Menteri 205 bendungan di seluruh Indonesia harus dikosongkan. Ini lebih ekstrim lagi, bukan diturunkan saja, dikosongkan. Kalau dikosongkan kan kalau artinya kan berarti sampai dasar bendungan. Nah ini karena memang selama ini seperti itu pengelolaan bendungan di Indonesia itu selalu itu. Makanya tanggal 2021 4 bulan sebelum terjadi banjir itu sudah ada instruksi. Jadi kepala balai ini tidak mematuhi instruksi Menteri PUPR. Ada buktinya saya. Ya itu. Oke. Nah, sebelum dilanjutkan untuk juga nanti kalau misalkan tadi ada keterangan dari ahli yang entah tadi mau ngomong apa ya. Nah, kalau misalkan nanti seperti itu ya, nanti disimpan saja, dicatat, nanti ditanyakan kepada ahli. Jangan pada ahli pada saat ahli menjelaskan terus dipotong. Itu ya aturannya ya. Baik, silakan. Oke. Terima kasih saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya. Sedikit menyampaikan konteks. Jadi dalam gugatan sengketa ini pihak tergugat bersikukuh mendalilkan kalau penyebab banjir adalah akibat intensitas hujan yang tinggi, saudara ahli. Nah, menurut saudara ahli sebagai ahli hidrologi bisa dijelaskan kepada kami semua apa saja penyebab banjir itu, saudara ahli? Oke. Jadi memang selama ini Bu ya, puluhan tahun mungkin juga lebih dari selama ini hujan selalu dianggap penyebab banjir. Itu udah di semua masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi sudah pola pikirnya itu hujan. Ibu bisa mendengarkan di TV akibat intensitas hujan banjir. Itu sebenarnya salah. Jadi hujan itu tetap bulanannya, tahunannya tetap, intensitasnya yang berubah. Jadi mungkin bisa saya menjelaskan banjir itu sendiri Bu ya, kronologisnya, filosofinya. Ini Pak, yang ditanyakan ini khusus adalah penyebab banjir yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2022 di Kota Serang. Itu dikhususkan ke sana saja. Khusus saja. Ya, jadi biar itu tadi banjir itu terjadi akibat hujan selama 7 jam tapi tidak ditampung di bendungan. Jadi, ini yang terkait banjir yang tanggal 1 Maret itu ya Pak ya? Tidak ada ruang untuk menampung debit yang 3 juta itu. Akhirnya sebesar 3 juta lebih itu melimpah juga ke, kan sepertinya sudah tidak ada bendungan Pak. Karena bendungan penuh. Kan sebetulnya dibangun bendungan itu bukan untuk
harusnya untuk mengendalikan duit itu kan. Ternyata waktu mengadakan webinar, ya ada perubahan. Ya berarti kan padahal perubahan itu tidak menambah struktur, tidak menambah, hanya menambah sistem aja, diturunkan. Jadi tampungan hujan sebesar 3, lebih itu langsung melimpas ke arah bendungan penuh, akhirnya melimpas ke kota Tangerang. Itu Serang. Jadi bukan intensitasnya, penyebab banjir itu bukan hujan, karena kan banjir itu akibat, ada penyebabnya. Penyebabnya bukan hujan. Selama ini pemerintah selalu penyebabnya sungai yang diperbaiki, padahal penyebabnya itu kerusakan daerah aliran sungai. Ada hujan tetap. Jadi yang melimpas itu lebih besar, yang menyerap sedikit. Harusnya itu yang menyerap lebih besar, yang melimpas sedikit. Itu pasti nggak banjir. Itu sebenarnya fakta, itu udah real secara ilmiah, saya bisa membuktikan. Ada lagi Pak selain dari itu? Sudah. Jadi ada tadi ya, yang pertama Pak. Karena kerusakan gas itu ya tidak ada uang untuk menampung air. Itu ya kalau khusus tangga sapi. Baik, terus kemudian kerusakan daerah aliran sungai kita ya. Iya. Jadi bukan intinya, ya, bukan hujan. Hujan itu rahmat. Karena intensitas hujannya Tinggi seolah-olah itu ya, bukan. Hujan itu tetap. jadi menurut ahli bukan karena intensitas hujannya. Ya. Ada dilanjut? Oke, sedikit lagi Majelis. Kemudian tadi saudara ahli sempat menyinggung perihal ada himbauan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Oktober 2021 yang menghimbau kepada bendungan untuk dikosongkan. Gitu. Nah, saya ingin bertanya, menurut pengetahuan saudara ahli, apa kemungkinan maksud dari Kementerian PUPR menghimbau kepada bendungan itu untuk dikosong, kepada balai-balai yang mengelola bendungan itu untuk dikosongkan? Menurut pengetahuan saudara ahli, itu apa maksud dari himbauan tersebut? Ya, sebetulnya kalau yang mengerti maksud itu tentunya Bapak Menteri PUPR yang tahu. Tapi menurut pendapat saya itu adalah yang benar. Tapi saya mau informasikan tentang tahun 2013 saya sudah memberikan video di YouTube 2013 seperti itu, waduk, bendungan sama ya, terus cetu, danau-danau itu pada musim hujan kalau ada pintu pengurasnya diturunkan sebesar 50% atau 75%. Itu tahun 2013. Nah, Bapak Menteri 2021 akhirnya malah suruh mengosongkan. Nah, itu sama. Jadi prinsipnya memang begitu. Filosofi bagaimana sih mengendalikan hujan tidak seperti itu. Berfungsi sebagai pengendali banjir, danau, embung, kolam tandon, itu fungsinya itu ya harus difungsikan. Cuma selama ini itu tidak dilakukan oleh pengelola danau, waduk, itu tidak dilakukan. Saya 37 tahun kerja di PUPR itu, saya melihat selalu begitu Pak. Jadi musim hujan, danau, setu, waduk, bendungan itu selalu penuh pas musim hujan. Harusnya tidak. Nah, kalau diberi ruang untuk menampung dan itu namanya mengendalikan. Jadi ada desain, ada rencana pengendalian banjir, tapi nggak ngerti, nggak paham gimana mengendalikan. Nggak pahamnya apa? Ya nyatanya puluhan tahun bendungan di Indonesia itu selalu begitu. Makanya Bapak Menteri itu secara ekstrim, ya mungkin baru mahal. Nggak tahu dari mana sebenarnya. Itu Bapak Menteri sendiri yang bisa menjawab tadi pertanyaan. Tapi itu saya dukung karena sebelumnya saya juga sudah membuat video di YouTube. Bisa dibuktikan video saya. Itu. Ada lagi? Sejauh ini cukup. Cukup. Dari tergugat mau ada pertanyaan kepada ahli? Itu yang mungkin sedikit menanggapi itu sebelum ke pertanyaan.
pertanyaan. Tanggapan nanti di kesimpulan. Ya, pertanyaan aja. Ada? Ada nih. Ya, silakan. Saudara ahli Pak Joko. Ya. Terima kasih sudah hadir. Ya. Ini saya mau bertanya nih, Pak Joko itu kan ahli hidrologi ya? Ya. Tadi ya, tentang air hujan ya. Ya. Hujan ini saya ditanyakan ini, apakah Pak Joko ini pernah mengikuti tentang perencanaan pembangunan bendungan? Terkait dengan bendungan Sinatela ya? Ya. Apa secara umum atau khusus? Umum aja. Secara umum. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Kemudian terkait dengan fungsi bendungan itu ya. Tadi fungsi bendungan itu diketahui oleh Pak Joko itu dari mana? Dari data teknis. Dari data teknis. Rencana. Kemudian tadi saya mendengar bahwa ada kerusakan atau ada harusnya seperti ini yang mengenai suatu bendungan seperti ini ya. Nah, itu Bapak ikut mengetahui dari data teknis sesuai pendapat Bapak sendiri, atau Bapak berdasarkan ahli forensik bendungan atau audit terjadinya kenapa bendungan itu seperti ini gitu. Hanya berdasarkan Pendapat sebagai Bapak ya. iya, data teknis ya. Data teknis ya. Oke. Bapak tahu nggak ada komisi keamanan bendungan? Tahu. Tahu. Apakah Bapak menjadi anggota? Tidak. Waktu itu tidak ya. Tadi ada statement dari Bapak terkait dengan masalah banjir Pak ya. Ya. Banjir karena banjir itu anugerah apa? Air itu anugerah katanya. Ya. Rezeki. Oke. Hanya Allah yang menurunkan. Dan bendungan karena ada suatu bendungan tidak berfungsi gitu, karena menyebabkan banjir gitu. Iya. Banjir tadi Bapak berkata bahwa banjir itu karena ada ketidakfungsian bendungan dan sebagainya Iya. Pak ya. Oke. Menurut Bapak ada nggak penyebab lain dari banjir itu sendiri selain dengan bendungan? Khusus untuk Sinatela, yaitu tadi tidak diberi ruang untuk menyimpan hujan yang selama 6-7 jam. Ya. Wah. Iya, maksud saya gini Pak. Itu kan dari sisi teknis ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi sosial masyarakat, apakah sosial perilaku masyarakat itu mempunyai peran juga terjadinya banjir di masyarakat itu Pak? Kayak misalnya buang barangan atau gimana gitu. Apakah? Ya itu teori ya. Tapi inti filosofi utamanya, saya itu kan dampak aja ya. Tapi intinya hujan itu tidak menyebabkan banjir. Ya tadi kerusakan itu utamanya. Nah selama ini menyelesaikan banjir itu bukan pada penyebabnya. Kalau secara hukum ya, banjir itu akibat, ada penyebabnya. Penyebabnya tidak ditangani, ya banjir meningkat terus. Indonesia sampai saat ini itu peningkatannya itu 3.000%. Tahun 98 itu kejadian banjir itu, kejadian bencana itu cuma 98. Tapi tahun 2024, 2003 itu udah 3.000 lebih. Meningkat terus banjir, tidak ada. Karena salah, penanganannya salah, bukan penyebabnya. Terakhir kemudian data-data teknis itu Bapak mendapatkan dari mana Pak? Dari hasil webinar. Webinar Pak? Ya, saya kan diundang sebagai penanggap oleh ketua pelaksana webinar. Dari hasil persentase Pak. Mungkin Pertanyaan sedikit menyambung dari tergugat ahli ya, terkait webinar yang tadi ahli sebutkan. Ya. Itu webinarnya 4 bulan setelah kejadian banjir. baik, webinar Ada tanggalnya. 4 bulan setelah banjir yang salah satu Maret itu ya Pak? Iya Pak. Banjir di Kota Serang tanggal 1 Maret 2022 ya Pak? Iya Bu.
webinarnya? Di Serang. Di Serang. Ya, Siapa yang mengadakan? yang mengadakan itu Persatuan Insinyur Banten. Persatuan. Diketuai waktu yang menjalankan Pak Iswan. Pak siapa? Pak Iswan. Pak Iswan. Sekarang Sekdis PUPR Banten. Webinarnya tanggal 29 Juni 2022. Ada di sini? Ada, Bu. Yang Ada. Baik. Itu di Serang. Kemudian terkait webinar itu sendiri itu mendiskusikan tentang apa ya Pak? Tentang banjir. Tentang banjir di Serang yang Ya, tanggal 1 itu. Banjir di Serang tanggal 1 Maret 2022 itu ya? 2022. Nah, baik. Menyambung dengan yang didiskusikan pada webinar yang diadakan 4 bulan setelah banjir yang di Kota Serang yang banjir besar ya. Banjir besar, ya. 5 korban meninggal. 5 korban meninggal ya. Pada webinar itu, pada saat diselenggarakan dalam webinar tersebut, apakah ada didiskusikan terkait dengan kerusakan pintu air di Bendungan Sendanggelang? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Webinar tidak ada. Di webinar tidak ada mengenai kerusakan pintu airnya ya. Tidak ada, Bu. Tapi yang di webinar itu menurut webinar yang dibicarakan itu penyebab banjirnya seperti yang ahli tadi sebutkan bahwa Tidak, Bu. Jadi apa? Ya, intensitas hujan. Menurut beliau. Saat webinar itu. Iya. Jadi pada saat webinar itu tidak ada dikemukakan terkait dengan adanya kerusakan pintu air Tidak ada. tetapi Tidak ada. penyebabnya adalah adanya intensitas Hujan. hujan Tinggi. yang tinggi ya Selama 6 jam. selama 6 jam. Kami lanjut dengan oleh hakim anggota sektor. Ya. Sebelum saya bertanya, ini kan kejadian banjir itu pada bulan Maret. Nah, setelah kejadian banjir itu, apakah saudara mengetahui atau pernah karena sebenarnya ahli di sini, saya ingin pengetahuan saudara tahu letak di mana bendungan Helang tahu? Sedang nggak ya? Dengan Tahu lokasinya di mana? lokasinya di Kabupaten Serang. Ya. Ya. Setelah kejadian banjir pernah nggak? Maksudnya ingin tahu apakah saudara pernah mengamati, maksudnya pernah survei sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Walaupun sebelum ya atau Ya. setelah banjir belum pernah. Namun di dalam keterangan ahli, saudara menyimpulkan ada 4, yaitu bendungan tidak diposisikan sebagai pengendali banjir. Yang kedua, muka air normal setinggi elevasi pelimpah tidak ada ruang untuk menampung banjir. Ya. Yang ketiga, waktu turun hujan bersamaan dengan waktu terjadi banjir itu. Yang keempat adalah instruksi dari Menteri PUPR untuk mengosongkan bendungan. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana saudara ahli mengetahui apakah benar-benar ada instruksi itu disampaikan? Ada. Bukti ada di internet. Itu semua Tahu. Sampai sekarang juga masih bisa diingat. semua orang mengetahui Semua bahwa ada instruksi itu Ya. untuk mengosongkan. Bukan semua orang ya, mungkin yang tahu Yang tahu yang ada ya. banyak teknis seperti Tapi apa? kalau sebagai yang mengelola bendungan pasti diberikan itu Diberikan semua. ada instruksi itu benar. Iya, itu karena dalam pertemuan di Jakarta kalau melihat beritanya. Tujuan dari instruksi itu untuk mengosongkan. Iya, dalam musim hujan antisipasi banjir ya. Iya, Jadi memang mengantisipasi mengantisipasi banjir, makanya bendungan itu harus dikosongkan dulu Iya. sebelum musim hujan. Iya, bukan sebelum, pas musim hujan. Pas musim hujan Iya. dikosongkan. Iya. Tujuan dari pengosongan itu adalah untuk menampung debit
air ya. Iya, karena bendungan itu kan ada tangkapannya. Nah, itu semua akan mengalir ke bendungan semua. Kalau di air itu dikeluarkan, apa diturunkan volumenya? Melalui bentuk menguras tadi, Pak. Menguras lagi. Iya, jadi sebelum hujan, kan sekarang itu udah bisa diprediksi Pak melalui BMKG Pak, akan hujan. Nah ini, ya, tadi aja secara umum musim hujan itu bendungan harus selalu siap untuk ruang menampung hujan. Itu harus diturunkan. Pas musim hujan, ya harus diturunkan. Ya, tadi pertanyaan dari Ketua Majelis, memang saudara melakukan webinar mengenai peristiwa banjir. Tidak ada fakta yang mengatakan bahwa terjadi kerusakan di pintu air. Tidak ada. Tidak ada. Cuma menjelaskan proses karena debit hujan. Karena curah hujan yang tinggi, gitu aja. Bukan terjadi kerusakan pintu air itu ya, sehingga mengakibatkan tidak bisa dikurangi. Terus kapasitas begitu debitnya 100 berapa bisa ada, itu tidak mampu oleh Sungai Cibanten Pak, karena Sungai Cibanten itu rendah daripada debit banjirnya yang terjadi saat itu Pak. Ini melimpah. Menurut pengetahuan saudara, kapasitas dari bendungan Sindangireng berapa? Bagaimana Pak? Ada Pak, saya sebutin juga Pak. Saya menghitung dari tampungan dari catchment area, terus ditampung di ada Pak untuk menurunkan ketinggian itu kan, jadi volume dibagi tampungan Pak, jadi ketemu 2 meter. Ada batasan. Kalau luas genangan waduk itu 129 hektar Pak, itu luasnya. Ya, kalau kedalaman Pak, itu tampungannya Pak. Jadi itu memerlukan beberapa kurasi itu beberapa volume. Iya, tadi 3 juta itu hanya bisa hanya diturunkan 2,575 meter Pak. Itu udah bisa menampung debit yang terjadi tanggal 1 itu Pak. Kalau dibuka Pak, ternyata dari data itu pintunya cuma 10% Pak yang dibuka. Iya. Dan itu bisa makan 6 hari atau 8 hari itu menurunkan aja. Karena menyesuaikan kapasitas Sungai Cibanten Pak. Jadi menurunkan 2 meter itu nggak bisa 1 hari, itu nggak bisa. Antara 7 atau 10 hari menyesuaikan debit yang ada di kapasitas di Banten. Jadi itu bisa dilakukan Pak sebetulnya Pak. Karena hujan tanggal 23 Februari itu udah bisa mulai diturunkan kalau memahami Pak fungsi daripada bendungan itu pengendalian banjir. Dan bagaimana cara mengendalikannya? Nah ini yang kelihatannya tidak tahu. Terus terang aja, karena terjadi banjir. Nah, dibangun bendungan kita salah satunya untuk pengendalian banjir. Jadi kalau sungai itu ada bendungan, harusnya tidak terjadi banjir. Kalau petugas itu mengerti musim hujan itu harus selalu siap. Gitu, Pak. Itu terjadi Pak, hampir di seluruh Indonesia. Makanya Menteri itu menganjurkan seperti itu. Dan puluhan tahun Pak terjadi seperti itu. Saya nyaksinya, karena saya 37 tahun Pak di PUPR. Memang saya juga pada waktu banjir itu saya juga merasakan juga karena kita sudah bertugas. Iya. Ini memang sudah berpuluh tahun kok bisa terjadi banjir. Nah, makanya ini peringatan Pak. Mudah-mudahan ini juga bisa pakai evaluasi untuk seluruh pengelola bendungan. Saya cuma itu Pak. Dari Hakim Anggota. Ya, terima kasih Pak Majelis. Saudara ahli ya, saya panggil ahli ya Pak ya. Ya. Ini tadi sungai apa yang di dekat bendungan Cibanten ya, itu posisi sisi kiri dan kanannya ini apa? Rumah semua ya. Bapak Bapak pernah ke bendungan? Enggak pernah.
kalau seandainya itu bendungan dibuka sebelum puncak kejadian, Ya. apakah berdampak pada Enggak Pak, karena sesuai kapasitas sungai. Cara membukanya itu menguras itu sesuai dengan kapasitas sungainya. berarti Enggak akan melimpah. berarti petugas di situ lah ya sudah tahu juga Sudah tahu kapasitasnya berapa banyak Saya buka di sini keluarganya. sesuai. Kalau kelebihan kan melimpah. Oke. Ya, makanya memerlukan waktu antara 7 sampai 10 hari. Untuk menguras sesuai dengan ketentuannya Yang 3 juta, kapasitasnya itu ya. yang 3 juta, Pak. Yang 3 juta. Makasih ya. Ya. Baik, Adi. Satu kata lagi, untuk penggugat masih ada pertanyaan kepada Adi? Cukup. Ini Adi penggugat? Cukup? Cukup. Baik, tergugat masih ada? Ibu? Oke, silakan. Untuk terakhir ya, kebetulan terakhir ya. Jadi gimana? Silakan. Bapak tadi mengatakan bahwa bendungan ini mengganggu tidak. Wah. Sudah di dana tadi. Jadi pertanyaannya Mengganggu enggak. Jadi menurut Bapak, lebih seperti Ibu, karena Bapak adalah ahli hidrologi. Ini pemerintah ini kan program tadi Bapak sebutkan bendungan banyak ya Pak ya. Menurut Bapak, fungsi bendungan secara manfaat hidrologisnya itu apa Pak? Menurut Bapak, mengapa gitu kita pemerintah maksudnya presiden harus membangun bendungan sebanyak itu di berbagai tempat? Apakah ada manfaat secara hidrologisnya? Kemudian tadi walaupun Bapak tadi menyampaikan tidak pernah ada dalam perencanaan bendungan, tapi saya ingin tahu menurut Bapak ketika bendungan dibuat pertama kali apa yang perlu kita ketahui atau apa yang menjadi dasar utama dalam perencanaannya? Karena kan bendungan itu kan di sini mau aja tidak semua mau sama, apalagi bendungan yang bangunan kompleks yang multidisipliner. Menurut Bapak apa yang pertama kali kita perlu ketahui dalam sebelum membangun bendungan? Apakah tujuan pembangunan utamanya atau bagaimana? Terima kasih. ada juga Pak pertanyaannya, ahli fungsi bendungan dari manfaat secara hidrologis, kemudian dasar utama perencanaan bendungan. Sudah dijawab yang pertama dulu. Manfaat bendungan Secara ideologis ya, memang harusnya itu yang dilakukan pemerintah, membuat bendungan sebanyak mungkin. Karena prinsipnya apa ya? Dalam saya boleh menggunakan Al-Quran. Dijawab yang ini cepat manfaatnya, manfaat secara hidrologis dari bendungan itu. Manfaatnya memang bermacam-macam. Ya, secara hidrologisnya. Secara ideologisnya, utamanya, yang memang itu yang harus dilakukan oleh manusia itu, menampung hujan, dimanfaatkan untuk manusia. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, yang bermanfaat untuk manusia itu yang benar, yang hilang sekarang dibuang-buang itu yang batil. Sesuai sudah saya buat yang terakhir itu secara ideologis itu yang harus Dimanfaatkan ya. dimanfaatkan. Pemerintah harus begini. Selain dari itu masih ada manfaat yang lain? Banyak Bu. Iya. Untuk banyak sekali manfaat bendungan. Pak Menteri aja Bu, saya kemarin waktu di AKT udah merasa bangga membangun ratusan bendungan. Tapi begitu diinformasikan di AKT itu punya ratusan ribu bendungan. Makanya walaupun masih banjir, makanya bisa sumber negara keuangan. Padahal masyarakatnya 1,5 miliar. Itu karena bendungannya banyak. Memang itu yang diperintahkan oleh Allah itu hujan harus dimanfaatkan, disimpan.
Indonesia baru 10 tahun ini membuat bendungan. Dulu malah dilarang membuat bendungan di Indonesia, di Jawa Barat, di Jawa. Karena PUPR itu tidak boleh membangun bendungan di Pulau Jawa. Karena apa? Ya karena masalahnya rumit, kebebasan. Tapi harusnya ya Pak Jokowi kemarin betul bangun bendungan, 65 lebih bendungan. Orang tambah ribuan oleh menteri yang sekarang. Itu sebenarnya harusnya secara masif. Nah ini yang masih salah itu tidak sumber resapan, drainasenya masih dibuang. Itu yang masih belum masih. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak dari Bendungan dan Dasar Utama Perencanaan Bendungan. Dasar Utama Perencanaan Bendungan. Dasarnya ya sebetulnya kapasitas ini yang akan ditampung itu secara topografi itu. Kalau saya membuat bendungan itu dasarnya itu. Kalau manfaatnya kan banyak tadi, sudah secara ideologis, sudah PLN apa untuk irigasi, utamanya untuk irigasi juga. Empat itu lah, multi bendungan itu 4 itu sebenarnya. Sudah gimana jawaban dari ahli? Masih ada pertanyaan? Ya. Terkait manfaat bendungan memang kita sedang mulai ya Pak. Jadi ada Bapak sebutkan ada waktu, kemudian ada reduksi banjir. Menurut Bapak fungsi terkait reduksi banjir pada bendungan itu di sebelah mana Pak? Karena tadi memang air itu Pak, karena DPR kami setuju air itu, karena air itu unik. Jadi jika terlalu sedikit kita kekeringan, terlalu banyak kita banjir. Makanya air itu ahli geologi itu saya hormati karena memang air itu unik. Menurut Bapak reduksi banjir yang disebutkan pada manfaat bendungan sedang di sebelah mana Pak? Reduksi banjir. Apa artinya reduksi? Reduksi itu kan artinya mengurangi ya. Ya, lebih dasar itu baik. Mengurangi banjir. Banjir itu kan menguranginya resapan gasnya di Banten itu dipulihkan, masih debitnya menurun pas musim hujan. Makanya tadi bilang musim hujan banjir, musim kering, musim kemarau kering kan, itu selalu lurus. Kalau sekarang ini persen ramapnya itu 70-80% di Indonesia rata-rata. Itu secara peraturan KLHK, persen ramap itu yang benarnya harusnya 0,3 ke bawah 0,3. Itu kalau daerah irigasi, daerah dan sungai kondisi bagus. Sekarang posisinya sudah banyak rusak. Ada 4.200 gas yang perlu dipulihkan dari Indonesia. Ini terkait dengan pertanyaannya dari tergugat ahli ya. Terkait dengan bendungan ini Pak. Ya. Di bendungan yang reduksi banjir di bendungannya. Iya. Jadi itu tadi dasarnya dipulihkan. Otomatis saya jamin tidak akan ada banjir lagi. Musim kemarau bendungan penuh karena besarnya banyak. Itu saja Pak, filosofi dan fakta. Makanya sekarang ini kalau di bendungannya apakah ada yang perlu diperbaiki di awal atau gimana? karena kalau gasnya baik Bu, sedimentasinya pasti kecil Bu. Jadi untuk bendungannya tidak masalah ya. tidak masalah Kalau gasnya. gasnya Tapi ya. kalau gasnya rusak, pengendapannya lebih cepat, tanggungannya berkurang. Itu ya. Tergugat masih ada? Cukup? Cukup ya? Cukup. Baik. Ahli, terima kasih atas pengalamannya, atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami. Saya tadi tidak punya KTP, jadi tidak mengembalikan ya. Ya, baik. Terima kasih ahli atas